Lanjut, nomor 4 teman-teman ya. Jangan gosip yang buruk ya. Kadang-kala kita senang banget ceritain keburukan orang. Kita lupa bahwa setiap orang ada baik dan buruknya ya. Kalau sudah terlalu ekstrim, saya menganjurkan Anda mundur 1 langkah. Kalau sudah terlalu ekstrim. Tapi menurut saya kalau in daily life ya, orang kadang ingin ngasih tahu kita si A begini, si B begitu ya, dalam taraf yang wajar, it's okay. Karena kita butuh informasi juga ya, bos kita karakternya apa ya, sekretaris di kantor kita karakternya apa. Tapi kalau yang sudah ekstrim menurut saya itu dia udah dia berusaha menjatuhi dirinya. Anda bisa sense kok. Betul ya? Ini dia benci sama dia ini. Ini dia niat menjatuhkan. Anda boleh mundur 1 langkah. Tapi kalau hanya general information, kita dengar aja. Jangan ikut. Nah, kita ikut terlibat. Betul ya? Saya punya teman, tidak boleh sebut namanya. Anda mungkin kenal atau mungkin tidak kenal ya. Ya, saya nggak mau sebut namanya. Beliau ini sangat wise. Kalau orang menceritakan keburukan orang, beliau dengar aja. Nggak ngomong apa-apa. Tapi kalau kita tanya, begitu ya? Nggak tahu ya. Beliau nggak involve gitu. Pinter banget. Nggak involve tapi dapat info. Ya, jadi info itu menurut saya masih penting dalam kehidupan sehari-hari. Tapi jangan gosip yang buruk. Kalau di kota, nggak fatal. Tapi kalau di kampung, kita ngegosipin orang yang buruk. Orangnya beneran bisa diusir dari kampung. Ini real story. Ya, kayaknya dia ini loh, selingkuh loh. Nah, itu di kampung fatal, ngomong begini. Tapi di kota udah nggak terasa. Ya, teman-teman, semoga kita bisa latih ya, punya ucapan yang baik. Orang yang punya ucapan yang baik itu cenderung selamat dimanapun ya. Bagaimanapun kadangkala ucapan kita jadi harimau untuk kita sendiri. Kita lanjut ya. Nomor 4 teman-teman, perbuatan benar ya. Perbuatan benar itu masih sama sebenarnya ya, definisinya perbuatan yang didasari oleh meta ya. Kalau perbuatan didasari oleh meta itu kita ingin memberi manfaat, tidak ingin merugikan makhluk lain, dan juga tidak melanggar 5 sila. Nah, jadi 5 sila seperti apa? 1, membunuh ya kan, kita bukan pembunuh juga. Tapi selain membunuh juga jangan menyakiti orang lain, misalkan dengan memukul ya, dengan menghajar dan sebagainya. Tidak menipu orang, tidak mengganggu istri atau suami orang ya, itu sila ketiga. Yang keempat tadi sudah kita pelajari, tidak musyawadah. Dan yang kelima, tidak bermabuk-mabukan ya. Jadi teman-teman dijaga ya, jangan sampai Anda kehilangan kesadaran, Anda mabuk sampai kehilangan kesadaran, karena efeknya banyak ya. Kadangkala saat mabuk itu kita bisa cerita rahasia-rahasia kita ke orang lain, ya, pas kita sadar itu sangat merepotkan kita. Ya, kemarin saya lihat video di Australia loh, kota apa lupa, orangnya mabuk terus mau mukul orang. Tapi ada bouncernya ya, yang ngejagain. Tapi lucunya karena dia mabuk, dia diusir sama bouncernya, pindah dia ke sebelah restoran, nggak ada bouncernya. Dia ribut di restoran sebelah, terus dia ambil kursi restoran, dia mau lempar bouncernya. Ada yang nonton video itu? Ada ya? Ya, dia mau lempar bouncernya itu. Ternyata yang kena temennya pingsan. Ya, dan dia mabuk gitu. Saya nggak tahu besok dia kena berapa banyak file ya. Ya, jadi jangan sampai kehilangan kesadaran karena sangat merepotkan. Ya, di Amerika kemarin saya cerita orang mabuk bawa kendaraan menabrak mati seseorang. Ya, harus masuk penjara puluhan tahun. Gak worth it ya. Lalu teman-teman, ya kalau di Australia mudah-mudahan enggak ya, tapi kalau di Indonesia kadang ke tempat-tempat dunia malam itu juga bisa dijahatin orang lain ya. Ya, niatnya minum untuk pertemanan tapi ditaruh obat. Ya, mudah-mudahan di sini nggak ada. Oleh karena itu, lebih baik ya jauhilah hal-hal seperti itu ya sejauh yang Anda bisa. Ya. Dan juga mabuk itu merusak liver ya, sangat merusak liver. Nah, di kedokteran, alkohol itu ternyata dalam kadar apapun itu adalah racun. Ya, dalam kadar sesedikit apapun adalah racun.
Jadi minum alkohol itu sedang memasukkan racun ke dalam tubuh. Kalau masih muda belum terasa ya, tapi kalau di compound nanti jadi problem. Nomor 6 teman-teman, nah kita masuk ya, Anda yang bawa pena, oh belum nomor 5 ya. Yang bawa pena silakan digaris bawahi di bawah 5. Di bawah 5 digaris bawahi. Ya. Kenapa? Karena 1 sampai 5 itu adalah punya cara hidup yang benar. Nomor 6, 7, 8 itu adalah sudah upaya membersihkan batin. Dalam bahasa Pali disebut cita bhawana, ya. CITTA spasi BHAVANA, cita bhawana, pengembangan batin. Ya. Jadi kalau ajaran-ajaran di ajaran lain, di agama lain, nomor 2 sampai nomor 5 itu Anda juga akan ketemu di banyak agama. Betul ya? Tapi terkhusus nomor 1, 6, 7, 8 ini sudah ruang lingkup yang lebih spesifik Anda temukan di dalam ajaran Sang Buddha. Kita selesaikan nomor 5 dulu, baru kita ke nomor 6. Nomor 6 favorit saya teman-teman ya. Nomor 5, hidupnya benar ya. Hidupnya benar itu adalah pekerjaannya benar. Jadi ada beberapa pekerjaan yang dilarang oleh Sang Buddha. Yang pertama, pekerjaan itu menjual makhluk hidup ya. Pekerjaan itu membuat sengsara makhluk hidup. Jadi kalau pekerjaan kita membuat sengsara makhluk hidup, ya tidak baik ya. Kalau Anda bekerja di pabrik daging, Anda jangan jadi algojonya ya. Semua yang dibawa algojonya kalau bekerja ya apa boleh buat, namanya bekerja mencari nafkah, tapi tidak ikut campur dalam pembunuhan ya. Ya. Jadi jangan jadi algojonya aja. Lalu usaha yang buruk itu usaha yang berhubungan dengan menjual makhluk hidup, menjual racun, menjual senjata ya. Ini tidak baik ya. Kalau secara sederhananya kita renungkan aja. Pekerjaan kita itu membawa penderitaan bagi makhluk lain enggak? Itu aja simpelnya ya. Jadi kalau teman-teman yang bekerja di company atau perusahaan yang servisnya itu membantu orang lain, itu malah menjadi bonus ya. Itu membuat kita lebih happy lagi. Ya, waktu saya tinggal di Amerika 3 bulan berpuasa, ya ketemu umat, dia kerja di fire department, kan seneng ya, bisa nolong banyak orang gitu. Ada yang kerja tapi sudah pensiun, kerja di FBI, keren juga. Ya, jadi officer apa gitu ya. Ya, jadi ada yang jadi guru ya, ada yang kerja di restoran ya, ada yang kerja di farmasi ya, farmasi juga bantu orang ya, orang sembuh dari sakit ya. Walaupun ada yang netral aja ya, tetapi yang penting yang dijauhi itu pekerjaan yang membawa duka untuk makhluk lain. Nomor 6 teman-teman kita hafal ya, harus hafal ini sebelum pulang, nanti saya tes satu-satu ya. Ya, harus hafal sama wayama ya, usaha benar. Ini saya favorit banget. Apa itu usaha benar? Mengusahakan pikiran buruk yang belum muncul, diusahakan tidak muncul. Pikiran buruk yang sudah ada, dilenyapkan. Saya ulangi, pikiran buruk yang belum muncul, diusahakan tidak muncul. Pikiran buruk yang sudah ada, dilenyapkan. Pikiran baik yang belum muncul, diusahakan agar muncul. Pikiran baik yang sudah ada, dikembangkan. Saya ulang dari awal ya, pikiran buruk yang belum muncul, diusahakan tidak muncul. Pikiran buruk yang sudah ada, dilenyapkan. Pikiran baik yang belum muncul, diusahakan agar muncul. Pikiran baik yang sudah ada, dikembangkan. Ya. Nah, jadi nomor 6 ini kita sudah mulai mengembangkan batin. Mengembangkan pikiran. Mengembangkan ke arah mana Bante? Ke arah keluhurannya. Agar batin pikiran menjadi lebih luhur. Nah, apa saja yang disebut buruk Bante? Boleh ditulis di sana. Pikiran buruk itu dosa, loba, moha. Dosa, loba, moha. Ya.
marah, serakah, ego, ya. Pikiran baik, Bante. Pikiran baik itu metta, karuna, mudita, UPK, ya. Metta, karuna, mudita, UPK. Saya menyebut ini 7 pilar spiritualisme, ya. Tidak ada di suta, ya. Saya bikin sendiri, ya. 7 pilar spiritual, ya. Kalau kita spiritualnya tinggi, 7 ini akan berkembang, ya. Adosa, aloba, amoha, metta, karuna, mudita, UPK. Ya, kenapa pakai A dosa? A artinya tidak, ya. Adosa tidak marah, ya. Aloba tidak serakah, amoha tidak bodoh batinnya, ya, atau tidak ego, tidak sombong. Teman-teman, sekarang prakteknya bagaimana? Ini very powerful, ya. Ini very powerful. Sebelum Sang Buddha meninggal, mendekati Sang Buddha, masa-masa Sang Buddha akan parinibbana, ya. Sang Buddha meninggal, kita sebutnya parinibbana istilahnya. Sang Buddha ngomong ke murid yang paling dekat dengan beliau, Bante Ananda. Beliau ngomong begini, Ananda, lihatlah para dewa menaburkan bunga-bunga surgawi dari langit. Ya, mau menyambut beliau pass away, ya. Lalu Sang Buddha mengatakan begini, sesungguhnya penghormatan tertinggi kepadaku adalah mempraktikkan ajaranku. Ya, saya ulangi, penghormatan tertinggi kepadaku adalah mempraktikkan ajaranku. Artinya, bukan berarti bunga-bunga itu bukan puja, bukan. Tapi di antara semua puja, puja yang tertinggi adalah praktik dharma. Jadi mulai hari ini teman-teman, ya, kalau Anda ada kemarahan yang Anda tahu ini tidak pantas, belajarlah untuk dikurangi. Ya, gosok dada Anda, ya. Ya, kalau bisa berkurang 50% syukur, ya. 70% syukur. Dan itu Anda sedang menghormati Sang Buddha. Ya, tidak pernah terpikir kan? Ya. Setiap kita gelisah karena banyak keinginan, ya, kita belajar untuk bersabar, ya. Keinginan itu bisa diantri, bisa dijalani, ya. Harus ada prosesnya. Ketika kita sangat gelisah, sangat kesal, keinginan tidak didapatkan, belajarlah untuk, ya udahlah. Tidak semua keinginan harus langsung tercapai, betul ya? Belajar untuk lebih bersabar, ya. Teman kita udah janji, nanti Agustus akan dibeliin, pas Agustus nggak dibeliin, ya. Mau teman, mau orang tua, mau suami, gitu ya. Karena kadangkala ada biaya lain yang harus ditutup, ya. Kadangkala ada deposito yang belum cair, for example, ya. Ya udah, mundur 3 bulan. Nah, kalau Anda menjadi sangat kesel, sangat bokambuan, ya, bahasa Hokkiennya, ya. Kayak nggak puas banget gitu, nah, latihan lah. Ya udahlah, ya, keinginan bisa, tidak semua harus langsung terpenuhi. Pada saat itu kita sedang praktik dhamma, ya. Bukan berarti pasif, ya. Saya tidak pernah meminta umat Buddha untuk pasif. Tidak marah, tidak kesal, bukan berarti pasif. Cari solusinya. Ngerti ya? Sesuatu kita nggak dapat, kita mau marah, apakah itu solusi terbaik? Kadang nggak juga. Kadang karena marah malah hancur semuanya. Betul ya? Ya, jadi itu bukan the best solution. Tetap cari solusinya, tapi batin tidak gelisah, tidak kesal, tidak marah. Itu praktek dharma. Sulit, Bante? Ya, kalau gampang mah namanya bukan latihan, ya. Ya, karena sulit kita perlu latihan. Tapi kan harus diingat teman-teman, ya, sesuatu yang memberi manfaat besar dalam hidup kita, walaupun sulit untuk dilakukan, tetap kita lakukan, ya. Sesuatu yang membawa manfaat besar untuk hidup kita, kendati pun sulit, kita mengusahakannya. Ya, ini nomor 6 saya beri perhatian paling besar, ya. Nomor 7 dan 8 nanti sebentar aja. Jadi ini seperti poin terakhir kita sebenarnya, ya. Ini poin favorit saya. Teman-teman boleh mencatat, ya, dalam hati atau dalam catatan, ya, apa saja kira-kira
sifat-sifat buruk yang menurut Anda ingin Anda kurangi. Begitu kita fokus dengan sifat buruk kita, ya kita jadi lebih aware. Semoga kita ketemu caranya untuk menguranginya. Contoh, ada yang lapor ke saya, Bante, saya orangnya gampang banget iri hati. Apa ya solusinya? Ya, solusinya merenungkan hukum karma dengan baik. Ya, begini. Kalau kita mengerti hukum karma, bukankah setiap orang hanya mewarisi apa yang dulu dia lakukan? Setuju ya? Ya. Orang yang hari ini misalkan tabungannya banyak, dulu pas dia nabung kan juga capek juga, lelah juga. Ya, yang dulu menabung bukan gak ada keinginannya, ada, cuma dia nahan. Pas hari tua kita lihat dia happy gitu. Tapi kita nggak lihat kan pas dia 20, umur 30, umur 40. Tetapi orang yang kurang nabung, ya dia happy di umur 20, 30, 40. Betul ya? Jadi itulah hukum karma. Setiap orang menjalani apa yang sudah dia lakukan. Jadi kalau kita benar-benar merenungkan hukum karma, tidak ada satu orang pun yang layak menjadi objek keirihatian kita. Enggak ada. Ya, kita ketemu teman hari ini dia bisa lulus. Misalkan dia pengen masuk university ya, wah dia dapat IELTS nilainya bagus banget gitu. Ya kita mau iri bagaimana, dia juga belajar setengah mati, betul ya? Apalagi pas datang Inggrisnya belum bagus gitu. Jadi teman-teman, saya mau share ya, ini beneran cara berpikir saya. Saya sangat jarang, hampir nggak pernah iri hati. Beruntung saya nggak pinter iri hati. Begitu saya melihat orang yang lebih sukses apapun ya, apapun subjeknya, di mata pelajaran, di kesehatan, whatever, ya, Anda lebih sukses dari saya dari kesehatan. Nah, saya belum sehat ini ya, ya, Anda lebih sukses dari saya. Saya melihat Anda semua sebagai inspirasi. Ya, saya sangat beruntung. Memang tidak pinter iri hati. Ya, jadi kalau Anda ketemu orang yang sukses di bidang yang Anda inginkan, jadikan mereka inspirasi. Dan kita mengerti betul secara hukum karma, semua orang hanya mewarisi apa yang sudah dia perjuangkan. Setuju ya? Ya, Anda lihat orang sudah berumur, tapi keluarga masih baik, dekat dengan anak, dekat dengan istri, ya, cucu semua ngumpul. Lalu misalkan muncul keirihatian. Apa gunanya iri hati ini? Gak ada gunanya. Yang lebih berguna apa? Tanyain. Pak, Bu, kok bisa keluarga seharmonis ini? Saya beneran nanyain loh. Ya, saya ketemu ibu-ibu ya. Dia dengan adik-adiknya akrab luar biasa. Dengan keponakan akrab luar biasa. Kalau ke wihara bisa 15 orang. Jadi kalau ibu itu datang aja, pasti wihara udah rame. Ya, 15 orang ya. Lalu mereka sering naik mobil konvoy ya, mobilnya sama, cuma beda warna, 3 mobilnya, ke wihara bareng gitu, lucu juga. Lalu saya tanyain, Bu, kok bisa akrab semuanya sama adik-adiknya? Adik kandungnya entah 3 atau 4 ngikut kemana ibu itu pergi ngikut. Apa Bu tipsnya? Apa coba yang dijawab ibu itu? Kira-kira. Keren banget loh. Ya, hampir ya. Kalau hampir berarti nggak benar ya. Tapi bahasa halusnya hampir ya. Tapi betul, harus saling mendukung, betul ya. Tapi jawaban ibu itu bukan itu. Ibu itu menjawab satu kata tok. Bagus sekali. Nggak kepikiran saya. Kita pikirnya tips yang rumit-rumit ya, kayak saling mendukung atau apa gitu. 2 kata. Iya, 2 kata ya, saling mendukung. Tapi ibu itu jawab satu kata. Keren banget. Anda boleh bawa pulang ini. Sayang. Sayang Bante. Saya sayang. Ya betul ya. Kalau sayang ya akrab ya. Ya enggak? Tapi selain sayang kan sebenarnya tidak segampang itu. Saya melihat relationship itu hampir nggak ada bedanya sama nabung uang. Harus ada effortnya. Ya. Effortnya apa? Gosok dada. Karena kan namanya manusia kadang karakter berbeda ya. Ada konflik kecil maupun besar. Kalau setiap konflik tidak mampu diredam dan selalu diperbesar kan sulit.
itu kayak nabung gitu. Jadi setiap mau marah, adalah marahnya setengah aja. Kalau bisa jangan marah, marahnya dikurangi. Itu nabungnya. Itu nabungnya. Ya, ada kesalahan apa, jangan selalu dilihat diperbesar. Kalau bisa ya, cari solusinya. Ya udahlah, sudah lewat ya. Ya. Itu secara teori Bapak Ibu ya. Saya tahu sulit ya. Karena karakter orang sangat beragam. Ada orang mungkin keluarganya gampang tertata karena ya dia nggak ketemu difficult people. Memang sometimes kita ketemu difficult people dan nggak ada jalan untuk mempersatukannya. Ya, tapi saya kasih tips secara general ya, yang saya lihat dari orang-orang yang sukses punya relationship yang bagus, ya dia bilang sayang. Ya, jadi dipraktekkanlah itu ya. Kalau ingin punya relationship yang panjang, yang bagus, itu dipertahankan ya, musyawadahnya dijalankan ya, kata-katanya jangan kasar, jangan menghina. Semoga hubungan baik yang Anda punya itu bertahan sampai tua ya. Teman-teman, jadi saya cerita tips ini ke umat tersebut ya, karena dia bilang dia punya sifat iri hati. Panjang, setengah jam khotbahnya ya untuk umat tersebut. Tapi maksud saya adalah kita semua punya PR yang berbeda masing-masing, betul ya? Ada orang punya karakter gampang dendam ya, ada orang gampang tersinggung, ada orang dia tahu dia masih punya kesombongan yang tinggi, dia tahu tapi dia nggak punya kemampuan untuk menguranginya. Disitulah Dharma bekerja ya, belajar Dharma, ngingetin diri, semua yang buruk-buruk kita kurangi ya. Dari waktu ke waktu nanti yakin ya hasilnya akan baik. Nomor 7 teman-teman, samasati ya. Samasati ini teman-teman punya pemahaman yang sangat luas. Tapi hari ini saya berikan pemahaman yang paling sederhana ya, yaitu memperhatikan sesuai dengan Dhamma. Memperhatikan sesuai dengan Dhamma. Dalam kurung anicca, dukkha, anatta. Dalam kurung anicca, dukkha, anatta. Untuk tahap awal yang paling berharga adalah anicca. Silakan digarisbawahi ya. Jadi samasati ini memperhatikan dengan benar ya. Dimulai dari keseharian sampai nanti kita membahas meditasi yang tinggi, sama-sama menggunakan samasati ini ya. Dalam keseharian kalau kita melihat sesuatu contoh ya, ada ibu-ibu sudah sepuh lewat ya, sudah agak pincang misalkan, lalu muncul pemikiran, demikianlah kehidupan, betul ya? Tidak ada yang kekal, ya semua orang akhirnya akan tua. Dan kalau sudah tua, apa yang paling berharga? Yang paling berharga adalah kebajikan. Satu kalimat perenungan itu juga adalah samasati. Ya, setiap kita mengingat Dharma itu adalah samasati. Sati artinya mengingat. Jadi dalam daily life Anda bisa mulai mempraktikkan samasati. Tapi pertanyaannya, kalau tidak pernah belajar Dharma dengan cukup lengkap, bagaimana merenungkan Dharma? Setuju? Ya, oleh karena itu masukkan dulu Dharma yang banyak. Hari ini saya kenalkan anicca, artinya tidak kekal ya. Tidak ada yang kekal di kehidupan ini, semuanya akan lewat. Jadi kalau ada dapat kabar duka cita, meninggal, ya kita bisa merenung sebentar. Ya, tidak ada yang kekal di dunia ini. Semuanya akan lewat ya. Dengan kita sering merenung tidak ada yang kekal, kita tidak sering menggenggam sesuatu ya. Kalau punya kebencian ya dilepas ya, tidak worth it kok. Ya, yang worth it itu yang berhubungan dengan kebaikan. Lalu senang belajar Dharma, mempersiapkan diri ya, karena kelak kita akan tua, kita akan sakit. Lalu dukkha kita sudah pelajari ya, hidup itu ada penderitaan dan ketidakpuasan, kita menanggulanginya dengan Dharma ya. Dan anatta agak panjang kalau dijelaskan, tapi secara sederhana Anda boleh baca Anatta Lakkhana Sutta di Parita Biru ya.
Di sana Sang Buddha mengatakan seseorang tidak mampu memerintah tubuhnya. Ya, apa yang tidak bisa diperintah tidak bisa disebut sebagai milikku. Apa yang bukan milikku bukanlah diriku. Apa yang bukan diriku bukanlah aku. Ya, jadi tahap paling awal memahami anatta dari Anatta Lakkhana Sutta adalah tidak bisa dikontrol, ya, tidak bisa diatur. Kalau di Anatta Lakkhana Sutta, Bhadeda Madiro menerjemahkannya tidak bisa diperintah. Apa yang tidak bisa diperintah? 5 hal. Tubuh, perasaan, pikiran, persepsi atau pengenal, ya, pengenal atau persepsi dalam psikologi, tahu ini coklat, tahu ini besi, tahu ini kayu. Dalam psikologi ini disebut perception, tapi perceptionnya psikologi. Anda boleh cek kamus psikologi, ketik perceptions in psychology dictionary. Anda akan paham bahwa yang disebut perception di dictionary itu adalah how the brain perceive the object. Ya, itu persis seperti dalam bahasa Palinya sanya. Jadi Bhante Payutto menerjemahkan sanya sebagai perception, dan di Indonesia ada yang bingung karena mereka tidak tahu, beliau pakai kamusnya psikologi. Apa maksudnya how the brain perceive the object? Sebenarnya kan pertanyaan saya, Sang Buddha, jangan Sang Buddha ya, kualat nanti saya. Ya, ini daun palsu ini warna hijau. Hijau, ya. Pertanyaan saya, siapa yang membuat daun palsu ini warnanya terlihat hijau di otak kita? Sendiri. Sendiri, the brain. Dari mana? Dari panjang pendeknya wave cahaya yang terpantulkan dari si daun. Setuju? Kita belajar apa ya, fisika ya. Nah, itu sinar matahari mantul masuk ke mata kita. Nah, lalu yang wavelength-nya itu sebegitu, si otak kasih warna hijau. Yang wavelength-nya sebegitu, si otak kasih warna putih. Jadi sebenarnya coba kita melihat keluar, cahaya matahari warna kuning muda. Kuning muda, ya kuning muda lah ya. Benar apa enggak cahaya matahari kuning muda? Enggak. Enggak ya, sebenarnya itu 7 warna ya, si matahari itu ya. Tapi yang terpantulkan ke kita ya, dan kemampuan mata kita, bagaimana otak menggunakan kombinasi chemicalnya dia, ya warnanya seperti itu. Jadi bagi kucing, bagi anjing, bagi kuda, ya, mungkin warnanya beda ya. Cuma saya nggak pernah jadi kucing, kalau pernah pun udah lupa. Ya, jadi nggak bisa lapor ke Anda ya. Nah, tapi ada yang buat itu video bagaimana ular melihat dunia ya. Ular itu kan bisa lihat suhu. Ya, ular bisa lihat suhu, kita nggak bisa lihat suhu. Bagaimana lumba-lumba melihat dunia. Lumba-lumba punya sonar alami, kita nggak punya. Nah, jadi how the brain perceive the world, we call it perception. In Buddhist itu adalah sanya. Ya. Agak rumit ya, tapi karena kita sistem kebut semalam ya. Ya, kelas kita cuma 4 ya, dan satunya Waisak. Jadi kita agak banyak belajarnya. Teman-teman, tubuh tidak bisa dikontrol sepenuhnya, setuju? Ya, kita nggak bisa perintah, oh tubuh jangan tua, oh tubuh jangan gemuk, nggak bisa. Perasaan nggak bisa kita kontrol sepenuhnya, setuju? Ya, kadang dia good mood, kadang dia bad mood ya. Kalau kita bisa kontrol kan kita suruhnya good mood terus, setuju ya? Tapi dia nggak kita kontrol sepenuhnya. Perception di luar kontrol sepenuhnya. Thought ya, pikiran-pikiran tidak kita kontrol sepenuhnya. Yang terakhir adalah consciousness, tidak bisa kita kontrol sepenuhnya. 5 ini dalam bahasa Pali disebut panca khanda ya. Saya ulangi, tubuh, kesadaran, pikiran, perasaan, persepsi. Tubuh, kesadaran, pikiran, perasaan, persepsi. 5 ini sifatnya adalah anatta, tidak bisa diatur ya. 5 ini punya sifat anicca, ya, mengalami perubahan. Karena dia tidak bisa diatur dan mengalami perubahan, 5 ini tidak terpuaskan apabila dilekati ya. Pancakanda, upadana ya. Jadi ketika melekat kepada 5 kanda ini muncul dukkha. Ini sedikit dharma yang intermediate level. Tapi nggak apa-apa, saya kenalkan ya.
Jadi Anda yang bisa memahami itu dapat satu insight. Nah, teman-teman, ketika kita melihat di luar sana apapun yang terjadi dan kita merenungkannya dengan dharma, itu adalah samasati. Ketika tadi saya membahas batin, betul ya? Pikiran, perasaan, persepsi, dan kita melihat sifat anicca, dukkha, anatta, itu juga adalah samasati. Ya, ketika kita bermeditasi sampai pencapaian jhana, kemudian menggunakan kemampuan jhana untuk melihat asawa, arus batin yang di uncontrolled mental outflow, arus batin yang bocor tidak terkendali. Kita juga melihat anicca, dukkha, anatta di dalamnya. Jadi samasati itu sesungguhnya adalah melihat hakikat dharma di dalam kehidupan kita. Ya, baik daily life maupun sampai meditation level. Jadi silakan Anda terjemahkan samasati ya, saya beri yang paling simple. Memperhatikan sesuai dengan dharma. Dalam kurung, memperhatikan anicca, dukkha, anatta. Nomor 8, teman-teman, meditasi benar ya. Tidak ada penjelasannya lagi, karena kalau saya jelaskan 2 jam. Ya. Meditasi benar itu adalah meditasi yang membawa pada pencapaian jhana 1, jhana kedua, jhana ketiga, dan jhana keempat. Ini menurut Sutta ya. Jadi definisi literal menurut Sutta, mencapai jhana 1, jhana kedua, jhana ketiga, dan jhana keempat. Serta memenuhi 7 faktor jalan mulia berunsur 8 di bawahnya, yang sudah kita pelajari bersama hari ini. Saya tidak bisa membahas jhana lagi 1-4 teman-teman ya, terlalu banyak. Tetapi kalau seseorang mencapai jhana pertama, fokusnya menjadi, batinnya menjadi sangat terfokus pada objek meditasi. Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua adalah muncul kebahagiaan dalam meditasi. Dan sifat yang ketiga adalah lamunan pikiran menjadi berkurang. Ya. Lamunan berkurang sampai menjadi padam. Ketika lamunan ataupun pengembaraan pikiran padam secara keseluruhan, kita menyebutnya jhana kedua. Ya. Jadi di dalam jhana kedua ini agak sulit ya, tapi didengarkan aja, tidak apa-apa. Di jhana kedua itu ada 3 faktor batin, ya, disebut sebagai sukha, piti, dan ekagata. Dan di sana tidak hadir vitaka dan wicara. Saya sederhanakan, ya, jangan takut dengan bahasa palinya, saya sederhanakan. Jadi kan ada jhana 1, 2, 3, dan 4. Ya, saya hanya explain jhana kedua untuk sore hari ini. Jhana 1 itu kayak setengah jalan menuju jhana kedua. Jadi ketika saya explain jhana kedua, Anda langsung paham jhana pertama. Jadi istilah jhana itu artinya apa sih Bante? Jhana itu 1. Batin mengalami ekagata. Eka itu tunggal, setuju? Berarti batin menjadi manunggal. Manunggal apa? Terhadap objek meditasi. Let's say, nafas masuk, nafas keluar. Jadi bisa nggak sambil meditasi nafas masuk, nafas keluar, sambil mikir besok masak apa ya? Itu kan nggak ekagata, setuju? Ya, kalau ekagata, nafas masuk, nafas keluar. Nggak ada objek lain lagi. Apapun objeknya nggak soal. Ya, kita bahas prinsipnya aja. Muncul ekagata. Yang kedua, muncul sukha dan piti. Sukha dan piti adalah kebahagiaan dalam meditasi. Jangan dipikirkan bedanya apa Bante sukha dan piti. Anda akan bingung. 10 biku ngasih 10 definisi. Trust me. Jadi Anda nggak usah cari definisinya. Anggap pokoknya happy dah, ya, bahagia dalam meditasi, sukha dan piti. Tapi kalau Anda ingin spesifik belajar apa itu sukha, apa itu piti, ya silakan belajar dari guru-guru favorit Anda. Dan percaya saya, beda guru nanti beda definisi, karena itu pengalaman. Nanti Anda tahu setelah Anda mengalaminya. Tapi yang kita tahu prinsipnya adalah meditasi Buddhis itu membawa pada kebahagiaan batinnya. Sukha dan piti adalah kebahagiaan batin. Jhana kedua, lenyapnya vitaka dan wicara. Apa itu vitaka dan wicara? Vitaka adalah awal pikiran,
Wicara adalah keberlanjutan pikiran. Apa itu awal pikiran? Contoh, besok hari Senin. First thought. First thought ini witaka. Awal pikiran. Tapi pikiran itu punya sifat, ya. 1 jadi 10, 10 jadi 100. Proliferate, ya. Jadi witaka dan wicara itu adalah the proliferations of the minds. Kita hanya mikir besok hari Senin. Coba Anda dalam hati sebut besok hari Senin. Pasti bentar lagi mikir kan? Apa jadwalnya? Mau kerjain apa? Aduh, besok kerjaan saya banyak banget. Ya, misalkan ya, saya istirahat ya. Saya kerjanya Sabtu Minggu. Ya, saya take rest ya. Udah saya bolongin. Senin nggak mau kemana-mana gitu ya. Jadi muncul nih pemikiran-pemikiran. Nah, itu disebut wicara. Keberlanjutan pikiran. Nah, V sering menjadi B. Vihara menjadi biara. Vyapada menjadi biapada. Wicara menjadi bicara. Jadi kita adaptasikan ke bahasa Indonesia. Bicara ini artinya keberlanjutan pikiran. Karena apa yang kita pikirkan, itulah yang kita bicarakan. Tapi konteksnya beda, ya. Konteksnya beda, mirip tapi beda. Kalau dalam Dharma, yang membahas wicara ini meditasi. Ya, dalam bahasa Indonesia, speech, ya. Baik, teman-teman. Pada jana pertama, witaka wicara melemah. Apa tadi witaka wicara? Obrolan pikiran, oke? Talk, pikiran-pikiran. Pada jana pertama, witaka wicara ini melemah. Pada jana kedua, witaka wicara lenyap. Itu artinya, kalau Anda berhasil mencapai jana kedua, batin Anda menjadi sangat silence, sangat tenang. Setuju? Karena batin kita tidak pernah berhenti bicara. Katanya satu hari 65.000 percakapan. Saya tidak pernah hitung. Nanti teman-teman hitung lapor ke saya. Ya. Nah, jadi saudara-saudari, saya menggunakan penerjemahan witaka awal pikiran, wicara kelanjutan pikiran. Ya. Beberapa Bante punya definisi yang berbeda. Ya. Tapi saya tidak bahas definisi itu. Kadang beda guru bisa sedikit berbeda. Ya, kalau Anda senang dengan versi saya, witaka dan wicara itu stop. Pikiran-pikiran. Ya, ada versi lain yang disebut sebagai pemegang objek, ya, tapi I cannot explain it. Saya pernah dengar dari Bante Sujato, beliau punya definisi yang berbeda, ya. Jadi ya enggak apa-apa gitu ya, enggak apa-apa. Nanti hasilnya sama kok. Ya, karena pada saat meditasi kan nafas masuk, nafas keluar, yang lainnya enggak ada lagi. Baik, teman-teman. Berarti secara simpel saya menyederhanakan meditasi yang benar itu kan tadi kita katakan menuju jana 1, jana 2, jana 3, jana keempat. Yang awalnya istilah ini agak menakutkan, tapi sekarang sudah nggak menakutkan. Jadi istilah jana 1, jana kedua, jana ketiga, jana keempat adalah semakin tenangnya batin. Ya, objek meditasi semakin kuat kita genggam. Seperti itu ya. Ya, pada jana kedua itu punya istilah, Anda boleh catat kalau rajinnya, di Aryan silent. Diamnya para suciwan. Karena batin sudah jadi diam. Ya. Baik, oleh karena itu, kalau Anda bertanya lagi ke saya, Bante, apa ciri-ciri meditasi yang sukses? Ya, ini tutup bukunya ya. Bante, ciri-ciri meditasi yang sukses itu apa? 1, tidak menuju pada lamunan. Yang kita sebut monkey mind. Tapi ini terjadi pada semua beginner ya. Jadi kalau Anda masih beginner, pasti ada monkey mind. Dia cuma melemah dari waktu ke waktu. Jadi Anda jangan protes ke saya kalau meditasi baru setahun. Bante kok selalu ada pengembaraan pikiran, ya itu normal ya. Kapan Bante hilangnya? Setelah bertahun-tahun ya. Jadi Anda jangan cari hilangnya, kalau hilangnya itu jana kedua. Tapi yang Anda cari adalah dari waktu ke waktu dia lebih tenang. Ya, dan Anda bisa praktekkan ini ketika Anda punya persoalan tapi Anda ingin tidur. Kan pikirannya ribut. Coba nafas masuk, nafas keluar. Anda akan melihat your mind slowing down. Ya, si pikiran yang cerewet itu berkurang. Pada saat itu Anda bisa melihat, oh, meditasi yang saya praktekkan berbulan-bulan sudah menjadi skill. Dan ini real skill ya. Ya.
Yang pertama, batin menjadi lebih diam. Yang kedua, muncul kebahagiaan atau kenyamanan ketika bermeditasi. Ini juga perlu waktu ya. Anda baru bermeditasi 2 bulan, 3 bulan, kadang belum muncul kenyamanan dalam meditasi. Ada yang sudah muncul. Ya, jadi tiap orang berbeda-beda. Kalau belum muncul, keep doing it. Gitu ya. Yang ketiga, habis ya. Karena kan cuma ekagata, sukha piti ya. Vitaka wicara sukha piti ekagata jana pertama. Jana kedua, vitaka wicara lenyap ya. Muncul sukha piti dan ekagata. Ya, yang ketiga ini adalah ekagata menguat ya. Kemampuan kita memegang objek meditasi menjadi kuat. Dalam meditasi Anda melihat sama, dia kembali ke nomor 1. Jarang melamun ya, jarang melamun. Kalau daily life, bagaimana Anda melihat meditasi Anda berkembang dalam kehidupan sehari-hari? Tadi kan dalam meditasi ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, kemarahan berkurang, keserakahan berkurang, ego dan kesombongan berkurang. Ya, dan ini real result ya. Hasil dari belajar dharma dan bermeditasi itu, dosa, loba, moha berkurang dari waktu ke waktu. Tapi Anda jangan lapor ke saya, Bante teman saya sudah meditasi 2 tahun masih galak Bante. Ya, kalau dia meditasinya benar dulu ya. Kalau nggak benar kan saya nggak bisa komentar. Kalau cara dia benar, dia improve kok. Tapi karena awalnya dia galak banget, jadi biarpun dia improve ya masih galak ya. Tapi ya terus aja lanjut ya, nanti setelah 1-2 tahun akan terasa. Bermeditasi itu seperti merawat anak teman-teman ya. Kenapa disebut seperti merawat anak? Anak itu kan ngikutin kita terus. Jadi dia membesar kita nggak begitu terasa. Tapi kalau teman kita udah 4 bulan nggak dateng ya, udah 6 bulan nggak dateng, nah, lihat anak-anak ini ketemu setelah 4 bulan, 6 bulan, dia terasa loh. Anakmu gedean ya. Betul ya? Ya, jadi meditasi itu sangat seringnya kita nggak merasa banyak improvement. Kenapa? Karena batin kita ngikutin kita setiap detiknya. Kita improve, kita nggak terlalu merasa. Tapi setelah kita latihan meditasi, belajar dharma 6 bulan, 8 bulan, 1 tahun, pas cengbeng Anda pulang ke Indonesia ya, bisa sepupu Anda ngomong, kamu berubah loh. Berubah apanya? Nggak tahu, tapi kamu berubah. Nah itu tanda-tandanya ya. Anda sudah improve dalam dharma. Kadang-kadang dia ngomong, kayaknya lebih tenang ya, auranya lebih bersinar gitu ya, atau apapun itu. Tapi menurut saya akan sangat terasa setelah 2 tahun. Kalau Anda rajin belajar dharma, rajin bermeditasi ya, setelah 2 tahun Anda akan mengalami improvement yang besar ya, kalau belajarnya benar. Anda bisa melihat sendiri ego Anda berkurang, kemarahan Anda berkurang ya. Saya setiap hari raya, mau Imlek ataupun Old and New, saya renungkan diri saya improve nggak tahun ini? Ya, dosa loba moha saya improve nggak? Ya, kalau nggak improve berarti latihannya kurang sukses. Teman-teman, anumodana semuanya, habis pelajaran kita ya. Ternyata sudah 2:30. Inilah 4 kebenaran mulia dari memahami dukkha sampai 1 set latihan lengkap yang kita sebut jalan mulia berunsur 8. Jadi mulai hari ini teman-teman, kalau ditanya teman umat ya, ditanya orang lain, bagaimana cara mencapai kesucian, mencapai arahat, sukses secara dharma, nama formula atau jalannya, kurikulumnya adalah jalan mulia berunsur 8 ya, dan memahami 4 kebenaran mulia. Thank you ya, saya kembalikan ke panitia. Ya.